Baiklah, di sini saya akan menjelaskan uraian materi dari mata kuliah saya dari sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi 4 sektor. Perekonomian 4 sektor atau dikenal dengan perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian yang di dalamnya sudah terdapat perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor. Pengeluaran agregat atau aggregate expenditure. Perekonomian 4 sektor terdiri dari 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, 2. Pengeluaran investasi, 3. Pengeluaran belanja pemerintah, dan 4. Ekspor bersih. Berikut sirkulasi aliran pendapatan ekonomi 4 sektor yang dihubungkan dengan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan disambung dengan rumah tangga luar negeri, dikenal dengan ekspor dan impor. Menurut pemahaman materi yang saya ketahui, ekspor atau X, jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional atau Y negara tersebut. Mengapa seperti itu? Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat atau aggregate expenditure, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Sedangkan impor, dalam analisis makroekonomi, diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecil pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar daya belinya, makin tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh pendapatan nasionalnya. Berikut gambar fungsi impor yang telah kita ketahui. Diperoleh persamaan akhir dari kedua pendekatan dalam menentukan pendapatan nasional, yaitu pendekatan penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka dan pendekatan suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Keseimbangan ekonomi 4 sektor dengan 2 pendekatan. Ada beberapa istilah-istilah penting dan kita berlanjut kepada B. Keseimbangan pendapatan nasional. Syarat dalam keseimbangan pendapatan nasional perekonomian terbuka adalah seperti rumus yang kita ketahui dan keterangan penjelasan ini. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana 1. Penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat atau AS sama dengan AL yang digolongkan dari 2 barang, yaitu A. Diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y. B. Diimpor dari luar negeri.
2. Suntikan sama dengan bocoran. Berdasarkan aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka, diperoleh persamaan pendapatan disposable atau pendapatan murni, yaitu pendapatan semula dikurangi pajak atau T. Seperti rumus berikut ini. Seterusnya, pendapatan disposable digunakan untuk kepentingan A. Konsumsi barang buatan dalam negeri dan impor, dan B. Ditabung atau S. Seterusnya, pendapatan disposable digunakan untuk kepentingan yang terdiri dari konsumsi barang buatan dalam negeri dan impor, dan bisa juga ditabung. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.